Shalom, suara gembala pada kesempatan ini menjumpai saudara semua. Suara gembala pada kali ini akan membahas mengenai Tuhan menyediakan hidangan. Mazmur 23 ayat 5b, demikian bunyi firman-Nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Domba Allah yang tercinta, beberapa penafsir mengatakan bahwa mulai ayat 5 ini, gambaran yang dipakai pemazmur berubah dari gambaran gembala dan domba, sekarang gambaran tuan rumah dan tamunya. Tentunya tuan rumah yang baik yang akan menyediakan hidangan bagi tamunya. Dia menyediakan hidangan yang terbaik karena dia tuan rumah yang baik kepada tamu yang datang ke rumahnya. Tapi saya melihat teks ini, secara keseluruhan Mazmur 23 gambarannya satu, yaitu gembala yang baik dan domba-dombanya. Lalu bagaimana bisa menjelaskan bagian ini? Domba Allah yang tercinta saat menemukan padang rumput yang baru, gembala biasanya tidak langsung membawa domba-dombanya masuk di area tersebut. Domba-domba itu disuruh menunggu di luar, kemudian dia masuk ke padang rumput yang hijau itu. Dia akan memeriksa padang rumput itu apakah ada lubang-lubang yang biasanya dipakai untuk bersembunyi ular yang adalah musuh domba-domba itu. Kalau dia dapati lubang-lubang itu, dia biasanya memberi minyak kepada lubang-lubang itu, kemudian menutup dengan batu, supaya apa? Supaya ular tidak bisa keluar dan tidak bisa memangsa domba-domba itu. Setelah itu, dia juga memperhatikan apakah ada lalat-lalat, sejenis lalat di sekitar itu. Dia memeriksanya. Karena pada zaman itu di Timur Tengah ada sejenis lalat yang dia bisa mengkerubuti di sekitar mata domba-domba itu, atau di sekitar hidung mulut domba-domba itu, atau di telinga. Dan kalau itu datang membuat domba itu sangat-sangat kesusahan, dia begini-begini terus dan kesusahan, dan bisa jadi dia menjadi domba yang seperti domba yang gila. Nah, gembala yang baik tahu itu. Sehingga sebelum domba-domba itu masuk ke dalam padang rumput itu, biasanya dikasih minyak di kepalanya. Seperti diurapi kepalanya. Di matanya diberi minyak-minyak, kemudian di sekitar mulut, di sekitar hidung diberi minyak, di telinga diberi minyak. Supaya apa? Supaya lalat itu bisa berterbangan ke sana kemari, tapi tidak akan berani menyentuh apalagi mengerubuti domba-domba itu. Dalam konteks yang demikian, maka domba-domba saat makan dan menikmati rumput yang hijau itu, dia bisa berkata, ia menyediakan makananku di depan para lawanku. Ular-ular itu tidak bisa menggangguku. Lalat-lalat di sekitar itu pun tidak bisa menggangguku. Aku menikmati padang rumput yang hijau itu. Domba Allah yang dikasihi Tuhan. Dunia ini ada banyak yang memusuhi anak Tuhan dan memusuhi tanpa alasan. Tapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia pernah berkata, jangan heran dan jangan kaget kalau dunia membencimu. Karena sebelumnya dia terlebih dahulu membenciku. Kalau demikian, apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan? Tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan sebagai sang gembala. Percayalah, dia sanggup menjaga kita dengan caranya yang unik. Dia menyediakan makanan bahkan di depan para lawanku, para pembenciku.
Saya teringat saya pernah pelayanan di satu desa. Desa yang mungkin jarang orang ke sana, di satu desa di Magelang. Kemudian ketika saya mulai pelayanan dan di sana ada persekutuan kecil yang kami ada Natalan. Dan tanpa sepengetahuan saya ternyata ada kelompok orang yang merencanakan penyerangan, menghentikan acara itu dan mungkin mengacaukan acara itu. Tetapi acara yang kami lakukan berjalan lancar dan penyerangan itu gagal total. Dan saya tidak tahu mengapa. Saya tidak mengerti apa yang menjadikan mereka tidak jadi menyerang. Dan beberapa bulan setelah peristiwa itu, saya pergi ke Magelang dan saya mendengar cerita bahwa pada waktu itu ada satu kompi semacam tentara, satu truk yang datang di tempat saya melayani. Kemudian karena datang itu, maka orang-orang yang merencanakan penyerangan itu lari tunggang langgang, tidak tahu kemana mereka pergi. Dan sejak itu tidak pernah mereka mengganggu pelayanan kami. Usut punya usut, ternyata pimpinan mereka dia mengenal saya. Dia mengenal pelayanan saya. Saya tidak pernah minta dilindungi dia. Tapi malam itu dia digerakkan oleh Tuhan untuk mendatangkan satu pasukan menjaga kami. Kami menikmati pesta Natal itu, menikmati makanan dan minuman di hadapan para pembenci dan lawan-lawanku. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menyediakan makanan bahkan di hadapan para lawanku. Oleh karena itu, tetaplah dalam jangkauannya, tetaplah dalam pemeliharaannya, dan ikutlah gembala yang agung, Tuhan Yesus, terus, maka kamu akan dipelihara senantiasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, terima kasih karena dengan cara yang unik, Tuhan begitu luar biasa mengembalakan kami. Bahkan Tuhan menyediakan makanan di hadapan para lawanku. Terima kasih Bapa di surga, dalam namamu kami bersyukur dan berterima kasih. Dan biarlah kami terus ada di dalam pemeliharaan. Haleluya. Amin.